Pemirsa, kita bertemu kembali malam ini di Indonesia Lawyers Club. Diskusi kita tentulah sesuatu yang paling hangat dibicarakan di mana-mana pekan-pekan ini. Yang pertama yang mengebohkan adalah batalnya Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia ke usia 20. Dan orang menghubungkan pembatalan ini dengan tentu saja dengan penolakan dari Gubernur Bali Wayan Koster terhadap timnas Israel yang akan datang ke Bali, dan kemudian dilanjutkan oleh Ganjar Pranowo dari Jawa Tengah, walaupun dia tidak menolak langsung, tapi memberikan berbagai persyaratan kepada tim nasional Israel. FIFA atau organisasi dunia untuk sepak bola serta merta membatalkan Indonesia jadi tuan rumah. Dan ini tentu saja pukulan telak kepada Indonesia. Bahkan mimpi orang Indonesia dari presiden sampai rakyat kecil untuk menyaksikan Piala Dunia digelar di negaranya sendiri bubar seketika atau lenyap seketika. Dan ini tentu saja dihubungkan orang dengan situasi politik sekarang ini. Karena dua orang yang gubernur yang menolak, kebetulan kedua-duanya kader PDI. Dan lebih lagi karena itu. Kenapa mereka menolak? Karena ada keputusan partai. Dalam hal ini keputusan Ketua Umum PDIP, yaitu Ibu Megawati. Dan Ibu Megawati memang memerintahkan Ketua Fraksi PDIP untuk memerintahkan Koster dan Ganjar Pranowo untuk mengeluarkan pernyataan tersebut. Dan menariknya lagi, itu kejadian 29 Maret. 4 April, tiba-tiba kita kaget saja. Tiba-tiba ada pertemuan 5 partai politik, ketua partai politik, yang dihadiri juga oleh presiden. Walaupun tidak nyata-nyata mendeklarasikan, tapi dalam pertemuan itu kencang disebut bahwa oleh presiden bahwa salah satu yang digadang-gadang untuk jadi calon presiden tidak lagi Ganjar, tapi pindah ke Prabowo, Ketua Umum Partai Gerindra. Dan Erlangga disebut-sebut, belum dideklarasikan, disebut-sebut akan menjadi wakil presiden. Dan Erlangga pun kayaknya sangat senang juga dengan perkembangan tersebut. Karena itu saya kepingin oleh Rocky Gerung sebetulnya dibilang bahwa ini sinyal perang bubat antara Pak Jokowi dan Ibu Mega. Dan kalau itu perang bubat, ya besar sekali. Karena itu kita ingin dengar dari pakar komunikasi politik, Henry Satrio. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Karni, sehat-sehat. Memang baru buka puasa kita kan, jadi sumringah semua. Jadi terima kasih saya diberikan kesempatan pertama. Ya, ngeri tapi kalau itu kemudian dianggap sebagai perang bubat ya. Rocky Gerung. Tapi kalau kita lihat kemarin memang
bukan hanya mengagetkan pertemuan itu, tapi juga menggemaskan. Kenapa saya katakan menggemaskan? Karena terlalu banyak alasan-alasan seolah-olah ini tuh pertemuan biasa gitu. Yang pertama misalnya, Pak Jokowi bilang kalau urusan koalisi, saya nggak ikut cawe-cawe gitu. Ya kalau nggak ikut cawe-cawe nggak usah datang lah gitu kan. Tapi kan dia ada di situ gitu kan, susah juga kita ngertinya. Terus kemudian dikatakan bahwa Ibu Mega tidak hadir karena Ibu Mega sedang ke Jepang dan tidak bisa diwakilkan. Sebegitu pentingnya itu pertemuan sehingga tidak mau menunggu atau tidak bisa menunggu Ibu Mega hadir. Gitu kan? Ibu Mega datang dulu baru kemudian pertemuan itu ada. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu banyak. Nah, tadi waktu sebelum acara Bang Karni saya ngobrol juga nih sama Mas Abe. Itu teman separtai Mas Budiman Sujatmiko itu mewakili sikap partai atau dia ngomong beneran tuh? Karena dia bilang begini, sebentar lagi Ibu Mega akan menjadi tuan rumah pertemuan partai politik yang sama atau beberapa. Terus dia bilang lagi, bisa saja PDI Perjuangan bergabung dengan koalisi besar asal jadi RI1. Loh, ini bisa begitu sekarang. Apa PDI Perjuangan itu jadi menghamba kepada koalisi besar. Gitu kan, tadinya kan taking control ini. Nah, kalau tadi kita bicara tentang perang bubat, kata Bang Rocky. Ini kan sebetulnya pertanyaannya, kalau kita runut Bang Rocky, tidak pernah ada kejadian politik itu tidak ada sebab musababnya gitu. Kecuali yang kemarin memang. Apakah ini gara-gara U20 atau emang gara-gara Ganjar Pranowo atau macam-macam tuh. Tapi kan sebelumnya kalau kita ingat ada pertemuan yang lama itu antara Megawati dan Pak Jokowi 3 jam di istana katanya. Yang kita menduga-duga hasilnya itu apa? Ternyata beberapa hari setelah pertemuan ada Perpu Cipta Kerja dijadikan Undang-Undang Cipta Kerja. Setelah itu Mbak Puan ketemu Pak Jokowi. Itu kan kita tidak melihat ada gesekan-gesekan tuh antara Pak Jokowi dengan Ibu Mega. Ini adem ayem aja sampai kemudian tiba-tiba Gubernur Bali Pak Wayan Koster mengatakan dia melarang Israel bertanding di Bali. Kemudian Pak Ganjar ikut. Kemudian beberapa petinggi PDI Perjuangan bicara juga tentang itu. Nah ini memanas suhunya. Sampai akhirnya setelah clear dibatalkan ada pertemuan di Partai Amanat Nasional yang tidak dihadiri oleh Ibu Mega. Kan kita jadi bertanya-tanya ya. Kalau kemudian Pak Jokowi sudah mendapatkan undang-undang perpu ya bisa dibilang gitu ya kalau kita hitung-hitungan siapa dapat apa kan. Terus Ibu Mega dapat apa? Kapan dong kira-kira balas jasanya Pak Jokowi ke Ibu Mega? Kan waktu 2014 Ibu Mega ngalah loh Bang Karni. Harusnya kan dia bisa itu tetap maju sebagai calon presiden. Tapi dia ngalah ke Pak Jokowi, silakan saja Pak Jokowi yang maju. Nah sampai hari ini kan belum terlihat tuh. Apalagi sih dia dorong Mbak Puan, Pak Jokowi juga kelihatannya masih bergeming ya, belum mau ke Mbak Puan gitu maksudnya. Nah Bukan, kalau bukan kemudian hanya sekedar gak mau. Pak Jokowi itu udah mengendorse Ganjar, endorse Prabowo, endorse Erlangga, sekalipun endorse Mbak Puan. Aduh, kenapa itu Bang Karni ya? Itu kita nanti Ya, itu kan misteri itu. Tapi kan kita juga melihatnya begini ya. Kalau Pak Jokowi dengan Ibu Mega, dua-duanya ini adalah sama-sama penganut ajaran Soekarno. Ya. Gesekan-gesekan ini kan menimbulkan pertanyaan, ini jadi siapa yang benar? Kan dua-duanya katanya pengagum Soekarno, penganut ajaran Soekarno. Siapa ini diantara ini yang benar? Kemudian ini perselisihan tentang apa sih sebetulnya? Kan kita menduga-duga ini semua. Ah ini pasti gara-gara U20 nih. Ah ini pasti gara-gara belum mau mengendorse Mbak Puan nih. Ah ini pasti gara-gara memaksakan Ganjar Erik misalnya. Jadi ini berselisih tentang apa? Dan terus kemudian yang paling penting, ini tuh mau memenangkan apa sebetulnya? Harusnya kan Pak Jokowi enak ya. Sudah hampir selesai diantarkan oleh Bu Mega, dikawal oleh teman-temannya Mas Abe di DPR.
koalisi juga mengawal beliau mau apa diberikan gitu. Tapi kemudian sampai hari ini tuh tidak terlihat apa kemudian nanti untuk PDI Perjuangan. Perselisihan ini tuh maunya tuh ujungnya akan seperti apa? Apakah Ibu Mega misalnya ya inginnya ujungnya adalah Mbak Puan sebagai presiden, atau siapapun yang ditentukan Ibu Mega, Pak Jokowi harus mendukung. Nah kemudian yang diinginkan Pak Jokowi ini apa? Apakah harus Prabowo? Coba bayangkan misalnya tiba-tiba PAN mendorong Ganjar Erik, gitu kan? Marah nih, PDI Perjuangan tersinggung kalau saya tidak salah Mas Abe ya. Terus kemudian ada Prabowo Ganjar, gitu kan? Itu yang tersinggung banyak tuh, bukan cuma PDI Perjuangan, menteri-menteri yang lain juga. Lah sama-sama kita kerja keras, kenapa Pak Prabowo lagi yang dibawa sama Pak Jokowi gitu kan? Nah itu kan pertanyaan-pertanyaan besar. Nah kembali lagi misalnya ke judul ini adalah sulit bagi kita untuk menyaksikan sampai di mana perselisihan bila ada antara Pak Jokowi dengan Ibu Mega. Lantas kemudian bila nanti Ibu Mega kembali dari Jepang, dari luar negeri, apakah kemudian akan ada lagi pertemuan-pertemuan itu? Nah yang paling besar menurut saya pertanyaannya adalah, akankah Ibu Mega dan Pak Jokowi berada di dalam perahu yang sama di dalam Pilpres 2024 nanti? Karena kalau kita melihat pertemuan di Partai Amanat Nasional kemarin Bang Karni, maka per hari ini koalisinya menjadi 135. 1 PDI Perjuangan sendiri, kemudian 3 ada Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Nasdem, Demokrat, PKS, dan sisanya adalah koalisi orangnya Jokowi. Kan katanya gitu tuh, kami ini orangnya Jokowi. Koalisi orangnya Jokowi ini, KOJ ini ada 5 partai politik. Atau kalau tidak 135, paling tidak 234. Tuh sampurna nih. 2 itu PDI Perjuangan plus 1 partai politik yang kecewa sebagai orangnya Jokowi. Siapa kira-kira? Saya menduganya mungkin PKB. Karena harusnya kan Prabowo Caimin. Terus tiba-tiba tadi Bang Karni bilang disebut-sebut namanya Prabowo Erlangga. Nah mungkin PKB akan bergabung PDI Perjuangan sehingga 2, kemudian 3 dari KPP dan 4 orangnya Jokowi. Kalau 3 pasang calon presiden menurut saya akan jauh lebih baik dibandingkan hanya sepasang. Kira-kira gitu bukan saya Bang Karni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya lihatnya jauh ke belakang lagi. Jadi gesekan ini bukan terjadi setelah Piala Dunia saja, tapi sebelumnya. Ingat nggak ketika ada wacana mau perpanjang 3 masa jabatan atau memperpanjang jabatan, Ibu Mega marah besar itu. Kalau kita dengar pidatonya di Sudah 2 kali ya sudah. Gitu sudah kan? 2 kali ya sudah. Dan juga dia, saya lihat Ibu Mega, ya saya pemerhati Ibu Mega lah. Boleh. Setiap Pak Jokowi itu mengendorse Ganjar, mengendorse calon presiden, Ibu Mega marah. Jadi bukan dari baru kemarin baru marah. Kan intinya kan sebetulnya yang punya tiket Ibu Mega, makanya waktu HUT kan dia berkali-kali menggarisbawahi itu. Dan yang paling penting, pada saat Ibu Mega mengalah tuh Bang Karni 2014 mempersilahkan Pak Jokowi. Itu saya ikut tanggung jawab. Nah itu dia. Makanya saya ingatkan lagi supaya Bang Karni ingat bertanggung jawab juga. Di 2019 kan saya sudah pernah bilang nih di ILC juga. Pada saat kepuasan publik terhadap Jokowi 60-70%, ternyata Pak Jokowi hanya bisa menyumbang kotel efek ke PDI Perjuangan hanya 0,38%. Pasti Ibu Mega kan melihat itu kok gimana dek Joko ini. Kenapa menyumbang ke partai ini hanya 0,38%. Kalau hanya 0,38%, wah anak saya juga mungkin bisa lebih tinggi karena kan ada Soekarno-nya itu. Jadi mungkin itu juga beberapa hal yang dipertimbangkan oleh Banyak. Bu Mega. Banyak ya. Tapi Bang Karni Susunan kabinet juga itu juga sangat mengecewakan bagi PDIP itu. kalau begitu Partai besar loh.
Nah, itu Kok dia. kursinya Cuma kursi- dikit ya. bukan aja dikit. Ya enggak begitu berkuasa, bukan masa. Ya. Jadi Bang Karni mau bertanggung jawab yang mana lagi? Ya ikut salah Ya. sama Ibu Mega. Ibu Mega. Jadi itu kalau dari saya. Iya makanya memang banyak Bang Karni. Jadi kalau kita runut-runut, Ini puncaknya, kalau kemarin itu puncaknya. Karena udah kesal sekali, Bu Mega melakukan putusan yang sangat drastis. Dan itu mengagetkan seluruh rakyat Indonesia. Begitu kita batal jadi tuan rumah. Tapi tentu yang paling kecewa Presiden Republik Indonesia. Beliau yang mau tampil di saat-saat terakhir jabatannya di Piala Dunia, jadi mimpi begitu saja. pupus mimpinya. Tapi apa itu cukup untuk membuat seorang Presiden Jokowi begitu percaya dirinya berdiri untuk melawan Ibu Mega, quote and quote misalnya. Cuma gara-gara Piala Dunia gak jadi. Kan itu misteri-misteri yang lain gitu Bang Karni. Minimal mengimbangin menurut saya, bukan melawan, mengimbangin. Mencitrakan, mengimbangi mungkin makanya dengan lima Lima itu partai. terus kemudian disebutnya orangnya Jokowi. Sebetulnya saya mau membahas satu lagi kenapa yang dipilih adalah PAN. Itu kan juga menarik tuh. Kenapa yang dipilih bukan Gerindra? Gitu Saya ya. dengar begini, PAN itu mau ngadain buka puasa, ngundang presiden. Tapi setelah Piala Dunia batal, presiden bilang, undang aja Sekalian semua. itu yang saya gitu. dengar. Saya nggak tahu benar enggaknya. Ya. Ini silakan nanti mungkin ada orang-orangnya Jokowi juga yang menjelaskan Bang Karni di sini. Mungkin pakar komunikasi politik satu lagi punya pendapat yang lain. Oh ya silakan Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya baru tahu nih bahwa ada ahli perang bubat, lalu ada pengamat Megawati. Dan sebetulnya tadi bertanggung jawab juga atas ILC yang masuk di YouTube sekarang. Karena tadi tanggung jawab 2014 ya. Ya orang bisa berpikir luas lah gitu ya. Ini koalisi besar dan nanti ditambah judulnya Patah Arang ya. Patah Patah arang ya, ini harus hati-hati kita. Patah arang ini karbon. Pada natanya ya, soalnya ini kalau patah arang, petata petit ini yang apa, kalau Indonesia Lapau Club itu agak hafal tuh maksudnya. Maksudnya patah arang ini sesuatu yang sudah tidak bisa didamaikan lagi, tanda tanya. Begitu ya, persahabatan atau percintaan misalnya gitu. Rasanya tidak lah kalau patah arang antara Bu Mega, Wati dengan Pak Jokowi. Untuk patah arang tidak. Tapi Anda perlu ngerti Ibu Mega. Iya. Kalau ngerti Ibu Mega Anda bisa ngerti bahwa iya. Ibu Mega bisa patah arang. Oh Ibu Meganya bisa patah arang ya. Nah ini kalau ini saya percayalah pengamat Ibu Megawati ya berarti. Dari pihak Bu Megawati bisa patah arang. Tapi kalau untuk hubungannya tidak. Gitu. Nah ini kan terkait dengan koalisi besar kan yang dilaksanakan dalam pertemuan itu. Mari kita lihat satu-satu. Koalisi besar apa yang pernah terjadi dalam waktu yang sangat dekat. Karena kebetulan dikait-kaitkan dengan Piala Under 20 U20. Salah satu koalisi besar yang sedang digagas-gagas waktu itu justru terjadi dalam KLB PSSI itu, betul gak tuh? Ada korbannya di acara kita ini. Katanya koalisi besar. Mau ngajak ini itu segala macam ya kan? Ternyata nggak dibawa dalam koalisi besar itu, Datuk Karni Ilyas. Nah malah jangan-jangan akibat kualat itu lepas pula Piala Dunia U20-nya gitu. Nah, di sini ada korbannya di sini betul ya? Jadi Kita nggak bilang Andre kan? Enggak. Kita nggak bilang Andre. Oh saya nyebut nama aja enggak? Enggak, saya yang nyebut nama itu. Ya tapi saya cuma mau bilang ini ada korban. Saya takutnya koalisi-koalisi besar ini ada korban loh selanjutnya gitu. Itu salah satu contoh saja. Korban untuk yang sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Mau coba? Piala Dunia U20 Datuk Karni Ilyas. Kenapa? Lepas dari Indonesia coba.
sampai hari ini, sampai detik ini, saya bilang tidak ada yang bisa menjelaskan. FIFA cuma bilang due to the current circumstances. Jadi karena suasana terkini, kurang lebih begitu. Apa suasana terkininya? Ya ada penolakan 2 gubernur. Oh, Indonesia bukan negara federal. Kalau sudah ada jaminan dari Bapak Presiden Republik Indonesia sebagai pemegang pemerintahan tertinggi dan kemudian jaminan dari Asosiasi Sepak Bola Indonesia, harusnya FIFA jalan terus. Karena akan dijamin oleh intelijen, keamanan dan lain. Afrika Selatan demikian loh. Bukan karena Israel. Itu kalau presiden setelah pernyataan gubernur dengan tegas mengatakan tetap jalan. Saya yang bertanggung jawab. Kurang lebih begitu pesannya. Harusnya ya. Enggak, suratnya isinya begitu. Cuma penampilannya tidak seperti Datuk Karnilias ini. Suratnya isinya demikian, betul ya? Bahwa presiden mengirim Erick Thohir ke sana untuk tujuan itu gitu. Ya, tapi enggak, maksud saya kenapa bisa begitu? Kenapa bisa enggak? Ini kan Presiden Republik Indonesia di Indonesia itu sedang dipercayai oleh 73,1%. Betul begitu Bapak hasil survei-survei? Ini saya khawatir orang luar negeri tidak begitu tinggi kepercayaannya terhadap presiden kita. Kalau itu yang jadi pegangan dalam konteks, tapi saya rasa enggak. Seluruhnya lah transformasi sepak bola Indonesia itu dianggap belum berhasil oleh FIFA. Mau contoh yang paling sederhana, ada Kanjuruhan dengan 135 korban, betul ya? Lalu Erick Thohir terpilih tanggal berapa? 16 Februari 2023. Besoknya ada lagi dalam tanda petik kekacauan supporter di Semarang dan lagi-lagi petugas keamanan menggunakan gas air mata yang sudah dilarang FIFA sejak lama dan itu menjadi salah satu sebab dari persoalan Kanjuruhan misalnya. Jadi sesuatu yang tidak jelas. Nah, saya mau kembali ke pertemuan yang saya katakan nanti akan memakan korban. Jadi pertemuan ini menjadi menarik karena paling tidak ada penyebab-penyebab sebelumnya, Datuk Karnilias. Yang pertama, Prabowo seperti merasa mendapatkan setelah bagaimana cara mengungkapkannya supaya tidak ada yang jangan durian runtuh gitu, jangan. Jadi karena Piala Dunia ini lepas, seakan-akan dilontarkan ke 2 gubernur, lalu karena tidak cukup penjelasannya, katanya elektabilitas turun. Nah, pada saat itu Prabowo menjadi naik. Betul ya? Momentum mungkin, momentum, mendapatkan momentum. Nah, Anda bukan ahli Prabowo ya, bukan ya? Itu judul buku saya tuh, Momentum. Momentum. Wah, terima kasih. Keren nih. Malam ini banyak ahli loh ini. Ahli momentum dengan bukunya. Sementara Bang Anies Baswedan agak diam ya dalam masalah. Ini kita bilang diam, senyum juga. Jadi menarik nih koalisi besar. Ya, koalisi besar atau kecil nih. Senyum aja orang, diam aja orang tersenyum soal Piala Dunia ini. Bang Anies Baswedan diam ya, orang juga senyum. Diam juga tersenyum orangnya. Kenapa diam gitu? Dan Karena kenapa kita tersenyum? Karena dia yang diuntungkan. Tapi keuntungannya langsung ke Prabowo kelihatannya untuk sementara. Iya, Prabowo juga diuntungkan. Betul, betul. Nah, kalau orang membacanya Pak Jokowi seperti mengimbangi apa yang sedang dilakukan oleh PDI Perjuangan, tapi pasti ya Arya Bima ya, Mas Arya Bima yang menjelaskan. Saya rasa hubungannya ini bukan patah arang. Jangan-jangan poco-poco. Iya, ini ungkapan Bu Megawati loh 2015. Baju mundur maksudnya. Iya betul, jadi seperti apa tuh? Balenggang patah-patah, ngana pe goyang pica-pica, ngana pe body poco-poco, tapi cuma ngana yang paling cinta, cuma ngana yang paling disayang, tapi cuma ngana yang suka bikin pusing, kurang lebih itu ya. Betul kan? Ini. Jadi bukan patah arang, poco-poco pernah diucapkan, ya kan? Betul ya, balenggang patah-patah, ya ngana pe body, ngana pe goyang pica-pica, ngana pe body poco-poco. Paling disayang, paling dicinta, cuma ngana yang suka bikin pusing, kurang lebih begitu ya.
Nah, balik, apa yang membuat koalisi besar ini bisa bersatu? Coba, kalaupun terjadi ya, lalu PDIP masuk. Proporsional tertutup, nggak bisa menyatukan. Proporsional terbuka, ya kan? Coba. Jangan-jangan waktu Ibu Megawati ketemu dengan Pak Jokowi di istana itu, sebelum Piala Dunia ini diambil atau tidak, jangan-jangan pertanyaannya salah satunya adalah itu tuh. Ini kira-kira kapan ya diumumkan proporsional terbuka apa tertutup nih? Oh, kan Pak Jokowi bilang itu nanti tergantung Mahkamah Konstitusi gitu ya. Tapi PDIP tetap menyatakan posisinya adalah proporsional tertutup. Dan saya nanti mohon masukan dari pengamat Megawati, Bapak Karnilias, tapi menurut saya MK nggak bisa mengatakan proporsional tertutup yang benar. Karena setelah kita coba kaji, baik proporsional terbuka maupun proporsional tertutup tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Jadi menarik tuh nanti kertas suara kita boleh pasang foto, khususnya bagi partai yang banyak calon caleg-caleg artisnya, perlu foto soalnya. Atau boleh cuma mencantumkan foto logo partai saja. Karena dua-duanya tidak boleh saling menafikan, tidak bertentangan dengan konstitusi. Nah, Bu Mega nanya, ya kan, ini bagaimana nanti akhirnya? Karena kan Pak Jokowi itu proporsional terbuka kan sebagai pemerintah. Lalu pertanyaan yang menarik lagi, gara-gara itu nanti pemilu tetap jalan atau tidak? Ini yang soal poco-poco nih. Karena sudah 2 kali poco-poco sebelumnya kan, yang sudah diingatkan Bu Mega kan. Enggak ada ya tunda-tunda pemilu dan tidak ada masa presiden yang 3 kali. Nah, jadi pasti gak ditunda. ya, Karena Ibu Mega udah awal mengingatkan. ya. Ibu Mega bilang Piala Dunia gak jadi. Ini dalam hal ini semakin sah sebagai pengamat Megawati ya. Jadi artinya Piala Dunia sudah tidak jadi. Nah, apa kompensasinya? Apakah kompensasi ini bisa langsung dibuka dengan koalisi besar? Saya selalu mengatakan koalisi besar harus ada gagasan besar. Ini belum ketemu, proporsional terbuka tertutup aja beda ya. Walaupun nanti akhirnya pasti menurut saya bersatulah dengan keputusan MK. Apa gagasan-gagasan besar yang dilahirkan oleh koalisi besar? Padahal ancaman yang agak real di pojok kanan dari koalisi besar ini adalah angka elektoral yang kecil ketika tidak mencalonkan calon presiden. Ini calon presidennya kalau koalisi besar Prabowo ya, Pak Andre? Prabowo, kalau koalisi besar calon presidennya? Prabowo. Calon wakil presiden? Disebut-sebut kata pengamat Megawati Erlangga Hartarto. Ya, iya kan? Ya Kak, itu. Tapi yang besar itu orangnya Jokowi itu besar, Pak. Itu jangan dianggap remeh itu. Yang menyatukan mereka itu sebagai orangnya Jokowi katanya. Iya, oke lah. Jadi Prabowo dengan salah satu calon wakil presiden disebut-sebut Gaga. Nah Ganjar adanya tidak jadi jadinya. Belum dari situ. Wih. Ya enggak, udah di luar. Udah di luar itu ya. Jadi Saya ini agak terakhir-terakhir ini menarik loh melihat koalisi besar apa kecil nih. sambil saya menjelang sahur itu kan saya masih nonton preman pensiun tuh ya. Sambil sahur tuh saya masih nonton preman pensiun tuh. Datuk Karnilias. Sambil sahur masih nonton preman pensiun, saya lihat sekarang di preman pensiun tuh ada peningkatan. Pengeroyokannya itu sudah bukan 5 lawan 3 gitu ya. 10 lawan 1 juga ada pengeroyokannya gitu. Jadi kalau ini hanya dibaca dalam konteks besar melawan yang kecil tanpa gagasan besar, bahkan dari sekarang tidak ketahuan siapa capres dan cawapresnya, otomatis ini Megawati nggak bisa gabung lah atau PDIP nggak bisa gabung. Nanti tolong Mas Arya ya, karena ini tidak membawa calon presiden bagi PDI Perjuangan kalau koalisinya besar dengan catatan seperti ini. Enggak, kalau Pak Jokowi enggak lihat begitu. Ada saya masih punya banyak loh. Iya. 5. Ya Anda marah 1, enggak apa-apa 5. Iya 5. Enggak, ada
Enggak, jadi ada 5 alasan. Oh, Bukan, ada 5 teman saya. Iya. Dia bukan alasan. Sedang, Gagasan besok-besok aja lah. wah ini ciri khas orang sedang marah, betul ya? Betul kan? Yang itu ciri khas orang sedang marah kan? Pokoknya kami berlima. Kenapa kalian berlima? Ya besok-besok aja alasannya kenapa kami berlima gitu ya. Kenapa kami berkumpul besok-besok. Nah ini yang nantinya bisa memakan korban. Saya yakin. Antara lain korbannya tidak sampai ke DPR. Apalagi kalau ini ya, nanti betul tuh boleh proporsional terbuka dan proporsional tertutup bersama-sama. Justru akan ada satu kekuatan besar yang sampai 30-31% di DPR. Simulasinya demikian kan? Nah, coba kita sudah simulasikan. Kalau bisa terbuka dan tertutup bersama-sama, akan ada yang sampai 30 atau 31% di DPR. Jadi ini perbandingan-perbandingan lain yang saya lihat bagaimana nanti sistem yang mencoba membuat koalisi besar ini adalah sebuah kemarahan sementara. Ya kan? Sambil menunggu akibat Piala Dunia ini berapa lama kira-kira Datuk Karni Ilyas? Kira-kira berapa lama nih kemarahan soal Piala Dunia ini? Karena di luar yang kita bayangkan mereka sudah saling bermaaf-maafan loh. Ya kan? Apalagi nanti Lebaran, maaf-maafannya lebih seru lagi. Kemudian 29 April sudah dimulai pertandingan sepak bola SEA Games. Ya, kecuali Indonesia di-ban oleh FIFA, maka kita atau dilarang ikut pertandingan internasional, maka kita tidak bisa ikut bertanding. Tapi 29 April sudah mulai pertandingan SEA Games, lalu secara umum SEA Games itu dari 5 sampai 17 Mei. Kalau katakanlah ingatan kolektif kita agak tidak terlalu lama, maka ini akan selesai momentumnya dan kemudian kembali bergulir menjadi sesuatu yang bisa berkembang sampai detik-detik terakhir. Detik-detik terakhir kita itu 19 Oktober sampai 25 November 2023. Tapi kalau saya boleh ingin mengatakan tetap saja, kalau yang ini saya sebetulnya nggak berani sampaikan karena kutipan ini biasanya paling tepat keluar dari Datuk Karni Ilyas. Tapi karena sekali ini sudah menjadi pengamat Megawati, saya dan Jokowi juga. Enggak, belum. Nanti ada Arya Bima gitu. Saya mendahului kutipan dengan mengatakan dalam komunikasi politik itu koalisi besar itu harusnya membahas gagasan besar. Koalisi yang sedang-sedang saja membahas kejadian-kejadian. Koalisi yang kecil membahas siapa-siapa orangnya gitu. Jadi beratnya di situ. Koalisi besar ini nanti akan berat ketika membahas gagasan besar. Salah satunya tadi proporsional terbuka atau tertutup. Bahkan ketika... Tambahan satu Bang, Ya. koalisi besar dengan gagasan besar dan hanya orang-orang yang berjiwa besar. Wih, saya tidak termasuk ahli jiwa besar ya, jadi malam ini kita kekurangan ahli jiwa besar. Tapi maksud saya permainan ini masih panjang, ingatan kolektif kita tentang Piala Dunia ini seperti apa. Karena kan kalau diikuti lengkap ya keterangan Mas Hasto misalnya, ada 6 alasannya, betul ya? Salah satunya menyinggung ada peluang terjadinya pengantin pada Piala Dunia ini. Nah, salah satu teman kita yang katanya dekat dengan FIFA, dapat informasi dari FIFA, salah satu alasan juga membatalkan itu karena ada kemungkinan teror. Tapi waktu ada kamera on di TV One, saya bilang, Anda ngomong dong, ini kan penting bagi bangsa. Enggak, saya enggak mau ngomong katanya gitu ya. Jadi maksud saya masih ada hal-hal terselubung di belakang, hal-hal yang bisa saja membuat, oh Anda tidak dukung kita, maka kita marah-marah untuk sementara. Tapi saya yakin sebagai penutup, Bapak Joko Widodo adalah penari poco-poco yang baik. Kurang lebih seperti itu. Ya tadi ada bertanya kapan nih berakhir? Ya kekecewaan dan kemarahan. Ya. Anda berarti belum tahu Bu Mega. Ya. Ibu Mega itu tiada maaf bagimu. Wih. Pemirsa, musim hujan dan musim panas dalam politik itu sangat gampang berganti. Giuliano Andreotti, Perdana Menteri Italia. Kita rehat sejenak.
Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Setelah kita dengar dari pakar komunikasi politik, sekarang kita dengar dari orang-orang politik. Pertama, yang kemarin digadang-gadang ketua umumnya jadi capres yang akan datang, Andre Rosiade, Gerindra. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi Pak Karni, kita sudah mendengar dua tokoh yang ngatur Republik tadi. Ya, semua urusan Republik diatur sama mereka berdua. Selesai. Selesai sudah Republik. Jadi gini Pak Datuk Karni, bahwasanya sebenarnya pertemuan kemarin itu kan pertemuan yang kebetulan DPP PAN itu punya kantor baru ya. Nanti beliau menjelaskan. Nah, DPP PAN punya kantor baru, semua ketua umum diundang. Nah, kebetulan informasinya Bu Mega dan Bang Surya ada di luar negeri sehingga tidak bisa hadir. Apa kebetulan dia di luar negeri atau karena dia di luar negeri? Nanti biar undangan. PAN yang menjelaskan. Informasi yang kami dapatkan seperti itu. Nah, yang pasti saat ini Gerindra punya yang namanya Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Kami sudah mentandatangani piagam kerjasama itu tanggal 13 Agustus 2022. Jadi kalau ditanya calon presiden Gerindra itu akan diputus bersama-sama calon presiden Gerindra ya Pak Prabowo. Di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, Pak Prabowo dengan Gus Muhaimin akan bersama-sama mengambil keputusan. Itu isi piagam kerjasama. Dan tentu dengan ada momentum 5 partai politik bertemu, ya sesuai yang disampaikan Pak Prabowo dan Gus Muhaimin berulang-ulang kali bahwa koalisi kami ini terbuka untuk bergabungnya partai-partai yang lain. Dan alhamdulillah ada jalannya. Ya, kita punya frekuensi yang sama, seperti itu kata-kata ketua umum yang hadir waktu itu, frekuensi yang sama, sama-sama punya gagasan yang sama yaitu melanjutkan pembangunan, ya, keberlangsungan pembangunan, sama-sama punya rasa semangat kebangsaan yang sama untuk tetap menjaga persatuan Indonesia, sehingga 5 partai ini sepakat untuk membangun komunikasi secara intens. Termasuk tetap kita akan mengajak PDI Perjuangan yang kebetulan belum sempat hadir. Jadi tidak ada yang akan ditinggalkan Pak Datuk Karni. Ya, semuanya akan diajak berkomunikasi. Bahkan hari ini saya pakai baju putih krem Pak Karni. Sore tadi kami sudah menerima kedatangan Pak Haritanu bersama rombongan DPP Perindo. Insya Allah besok DPP PBB. Lusa insya Allah beliau yang akan kita terima Dewan Pimpinan Pusat PAN. Jadi komunikasi yang intens yang disebutkan di pertemuan hari Minggu ini sudah kita lakukan. Intinya apa? Kita ingin membangun bangsa ini dilakukan secara bersama-sama dengan semangat gotong royong. Tidak mungkin membangun bangsa ini dilakukan oleh sekelompok orang saja, ya, atau kelompok tertentu saja. Bangsa ini yang begitu luas, begitu majemuk, ya, Bhinneka Tunggal Ika harus kita lakukan secara bersama-sama Bang Karni. Dan semangat itulah yang ditunjukkan oleh Pak Prabowo bersama Pak Jokowi melakukan rekonsiliasi di 2019 yang lalu. Sehingga dengan semangat rekonsiliasi itu terciptalah persatuan yang menjadi modal besar Pak Jokowi di periode 2019-2024 ini. Bayangkan Bang Karni, di saat seluruh dunia dihantam pandemi COVID-19, Indonesia karena persatuan Pak Prabowo dan Pak Jokowi ini ya mampu menghadapi pandemi COVID-19. Bahkan negara kita, salah satu negara yang dianggap WHO dan negara-negara dunia yang unggul. Itu dunia loh menganggap. Gak tahu kalau presidennya Bang Hensat itu bicara di Singapura bilang malah jelek gitu loh. Di Singapura tuh di Australia Bang. Nah itu dunia mengakui. Itu karena model persatuan. Bahkan Pak Datuk Karni ya
Di saat seluruh dunia dihantam krisis ekonomi, pangan, energi, bahkan ketidakpastian perang Rusia dan Ukraina, Indonesia ini insya Allah negara yang sanggup dan mampu menghadapi krisis, bahkan bisa memimpin G20. Karena itu persatuan Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Dan terakhir Bang Karni, Malaysia, ya Menko Perekonomian Pak Erlangga Hartarto. Bahkan Bang Karni, ini penting ini. Ya, bahkan ini penting ini. Persatuan dan rekonsiliasi yang dilakukan oleh Pak Prabowo dan Pak Jokowi ini diadopsi oleh tetangga kita, Malaysia. Kita tahu Barisan Nasional dan Pakatan Rakyat itu bertempurnya luar biasa. Musuhannya luar biasa. Musuh bebuyutan. Tapi mereka bisa bersatu dan mengantarkan Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri Malaysia ke-10. Itu meniru persis rekonsiliasi Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Jadi negara ini butuh persatuan Bang Karni. Itu modalnya. Nah, Tapi habis bicara itu, soal Piala Dunia Bang Karni. enggak, maksud saya habis itu di Malaysia mereka saling marah-marah sekarang nih. Enggak. Antara dua tokoh tadi. Ya, Nah, faktanya Malaysia Anwar sekarang lagi membangun, Pak Jokowi luar biasa membangun. Jadi inti semangatnya itu adalah koalisi ini bisa melanjutkan pembangunan yang sudah berlangsung. Jadi gagasannya ada. Lalu soal Piala Dunia, menarik ya. Karena saya bukan hanya politisi, juga praktisi sepak bola. Penasehat Semen Padang FC nih Bang Karni. Sejak tahun 2010. Jadi dan 2 kali juga kalah Exco. Tapi kita punya tagline kalah bangkit lagi, kalah bangkit lagi. Jadi kalau nanti ada pemilihan ketua umum PSSI kita maju lagi. Karena bagaimanapun juga membangun sepak bola ini harus kita lakukan juga. Nah, sebagai praktisi sepak bola, tentu kegagalan Piala Dunia U20 ini sangat menyedihkan. Sangat menyedihkan. Ya, menyedihkan. Ya, bukan hanya bagi Pak Jokowi, tapi bagi mayoritas bangsa dan rakyat Indonesia. Kenapa saya bilang bangsa dan rakyat Indonesia? Karena disaksikan oleh Dato Effendi Ghazali. Ini Burhanuddin Muhtadi menyampaikan hasil surveinya bahwa 60% rakyat Indonesia, 53 sampai 58% rakyat Indonesia menginginkan Piala Dunia itu tetap di Indonesia. Yang menolak tuh hanya 23%. Persis-persis lah sama angka pemilih Mas Anies Baswedan. Gitu loh. Sisanya tidak berkomentar. Jadi mayoritas menginginkan Piala Dunia itu tetap ada di Indonesia. Apa ada 53%? Itu yang menolak hanya 23%. Itu surveinya Burhanuddin Muhtadi. Diumumkan di depannya Profesor Effendi Ghazali. Hensat harus menjawab nih. Pemilih Anies 23%. Enggak, itu kan Mirip-mirip kata dia. gitulah. Enggak ada yang ngomong kayak gitu. Nah, belum ada segitu. Anies itu bro, Enggak ada lembaga menangnya survei tuh yang bilang gitu. yang jelas kan Anies itu menangnya 57%, 57,9%. Bukan 23, salah itu datanya. 23% di Indonesia nanti di Pilpres. Nah, jadi itu satu. Nah, tapi menurut saya Itu tadi kenapa Ntar dulu, gagal? gantian Tunggu dulu. sebentar, kenapa Piala tadi Dunia udah ngatur gagal? Republik gak puas juga. Jokowi Prabowo tidak bisa menahan supaya Piala Dunia Jadi gini, tetap ada. menurut saya ya sebagai praktisi sepak bola, sekarang saatnya bukan lagi terus kita mempersalahkan atau terus berselisih soal Piala Dunia ini. Semua orang sedih, semua orang kecewa. Tapi ada PR di depan mata. Yaitu apa? Jangan sampai kita kena sanksi FIFA. Nah, kebetulan Ketua Umum PSSI hari Senin malam berangkat ke Eropa untuk menemui FIFA. Bawa proposal yang namanya Blueprint Garuda Emas sepak bola Indonesia. Intinya apa? Kita harus mendukung PSSI dan pemerintah. Jangan sampai kita kena ban lagi. Sampai kita mengulang ke zaman kegelapan tahun 2015 yang lalu. Sebenarnya ini yang semangat yang harus kita ciptakan sekarang. Ya, kita boleh kecewa, ya pro dan kontra itu wajar. Tapi sekarang saatnya kita bersatu untuk mendukung pemerintah dan PSSI agar jangan sampai kita kena ban. Karena kalau yang rugi itu bukan hanya pemain bola Bang Karni. Karena sepak bola ini sudah menjadi sentra ekonomi. Banyak orang yang hidup dan makan dari sepak bola. Gitu loh. Itu kalau soal sepak bola. Saya mengimbau kita semua, ayo semua bersatu, kita dukung pemerintah dan PSSI agar Indonesia selamat dari ban FIFA. Itu yang paling penting, gitu loh. Nah, kembali soal koalisi yang jelas, ya Partai Gerindra
sesuai keputusan Rapimnas Partai Gerindra 12 Agustus tahun 2022, calon presiden Partai Gerindra itu namanya Prabowo Subianto. Kami sudah punya koalisi Kebangkitan Indonesia Raya dengan PKB. Gimana calon presiden dan wakil presiden koalisi akan diputuskan bersama-sama oleh Pak Prabowo dan Gus Muhaimin. Nah, sekarang insya Allah momentum di DPP PAN, seperti bukunya Bang Hensat itu, ini akan pintu masuk Bang Karni. Kita membangun koalisi, membangun komunikasi secara intens. Dan itu sudah kita lakukan. Hari ini Andre Rosiade pakai baju putih krem, tadi habis mendampingi Pak Prabowo menerima rombongan Dewan Pimpinan Pusat Perindo. Besok insya Allah Partai Bulan Bintang. Boleh tanya? Boleh. Karena ada pengarang buku Momentum, apakah setelah pertemuan 5 ketua umum itu, ya kan, ada momentum, kata Henry Satrio, lalu menjadi sekarang bukan Pak Prabowo yang mengunjungi, tapi Pak Prabowo dikunjungi. Itu salah satu. Jadi gini Bang, itu soal teknis. Hari ini kita dikunjungi, besok kita akan mengunjungi. Karena tadi jadwalnya padat dikunjungi. Jadi gini Bang Effendi, hari ini kebetulan kami yang dikunjungi. Iya. Bang Effendi, hari ini kebetulan kami dikunjungi. Besok tentu kami akan melakukan kunjungan balasan. Ini kan pertemuan nanti akan dilanjutkan oleh pertemuan tim yang dilakukan secara intens. Sama, kami pernah mengunjungi Pak Surya ke DPP Partai Nasdem dan Pak Surya melakukan kunjungan balasan ke Hambalang. Karena kebetulan habis Gitu. ini yang koalisi besar, kunjungan bertubi-tubi ke Pak Prabowo. Nah, saling berkunjung itu silaturahim harus dilakukan. Hari ini mungkin kami yang dikunjungi, tapi insya Allah pasti kami akan melakukan kunjungan balasan. Tapi yang perlu saya garis bawahi, yang saya tangkap sinyalnya tidak ada keinginan untuk meninggalkan PD Perjuangan. Ya, karena apa? Sekali lagi, membangun Indonesia itu harus dilakukan bersama-sama dengan semangat gotong royong. Gitu loh, Pak. Tidak bisa dilakukan oleh sekelompok orang saja, gitu loh, yang merasa punya saham memiliki Indonesia, gitu loh. Jadi kita bangun Indonesia sama-sama, Bang Karni. Kata PDI ditinggalkan juga nggak apa-apa. Nah, nggak apa-apa. Itu kan pendapat Prof. Karni sebagai pengamat PDI Perjuangan. Tapi yang penting saya ingin menyampaikan ya, kami Pak Prabowo, kita siap tidak punya masalah dengan partai politik dan tokoh politik apapun. Kami tidak punya handicap. Hubungan Pak Prabowo baik dengan Pak Erlangga, hubungan Pak Prabowo baik dengan Pak Zulhas, Pak Prabowo dengan Bu Mega seperti kakak dan adik, sama Bang Surya juga seperti kakak dan adik. Gak ada masalah. Dengan Mas Anies juga kita punya hubungan yang baik, meskipun Mas Anies sampai sekarang belum pamit itu loh. Gitu loh. Iya. Itu baik. Gitu loh. Sama PKS juga baik. Ada hubungannya. Jadi Pak Prabowo nggak punya handicap. Dan kita Pak Karni mau 3 pasang, mau 2 pasang, insya Allah 2024 Prabowo presiden. Karena apa? Krisis di depan mata, kita butuh pemimpin kuat yang bisa mempersatukan Indonesia. Namanya Prabowo Subianto. Terima kasih Bang Karni. Ada satu pertanyaan. Apa tuh Bang Karni? Setelah Anies jadi calon dari Nasdem, Ya. Demokrat dan PKS, apakah Prabowo masih populer di Sumatera Barat? Ya Alhamdulillah Bang Karni. Insya Allah 2024 ini Partai Gerindra akan nomor 1 lagi. Dan insya Allah Pak Prabowo akan unggul dibandingkan Anies di 2024. Saya dengar banyak orang sekarang beralih ke, kan saya orang Minang juga. Bang Karni, kalau mengklaim itu wajar. Namanya juga orang Minang. Nah, Sabar bro, tapi sabar. Faktanya, Bang Andre, sabar. Faktanya waktu Dawili ini, udah saya Dawili datang bersama Mas Anies datang ke Sumatera Barat waktu itu, faktanya yang jemput hanya 300 orang Bang Karni. Bang Karni lihat nanti insya Allah Pak Prabowo datang April atau Mei ini berapa ribu orang rakyat Sumatera Barat akan menjemput Prabowo Subianto. Iya tapi hasil surveinya bagusan Anies di Sumatera Barat tuh. Survei Hensat. Oh bukan Hensat aja, cek yang lain lah. Gubernur Andre, Ya, Exco jadi juga gini. Andre. Nanti kami punya survei juga bahwa Pak Prabowo masih unggul dibandingkan Anies. Jadi gini Bang Karni. Jadi nanti kita uji saja di 2024. Yang jelas sebagai ketua DPD Gerindra Sumatera Barat. Iya aku juga guyu-guyu aja. Enggak, kita menyampaikan fakta Mas. Kalau mengklaim itu wajar. Dulu itu
Malah dibilang gini Mas, Anies itu 90% orang Minang tuh pasti milih Anies. Begitu wah. Tapi pas Dawili datang ke Sumatera Barat mengawal Anies dengan private jet yang viral itu. Yang jemput di bandara 300 orang Bang Ensat. Itu fakta. Bahkan Erick Thohir aja itu datang masih ribuan orang yang jemput. Nah apalagi nanti Prabowo Subianto gitu loh. Ini Jadi ngeklaimnya kalau klaim selalu mengurangi nol di belakang jadi kamu gini, tuh. enggak ini fakta. Mau kita buka videonya. Gak Jadi usah gini, video. mari kita bicara fakta. Kalau klaim-klaim tuh cerita, kalau udah bilang cerita Otalapau. Makanya tadi Bang Willy bilang ILC, Indonesia Lapau Club. Nah, karena kita 8 orang di sini, 4 orang Minang. Itu tanggung jawab Bang Willy. Bang Andre, itu tanggung jawab Bang Willy itu nanti menjelaskan yang 300-an tadi. Faktanya begitu Bang. Jadi Nah, Bang cuma Hensat, saya tuh punya pertanyaan gini. Tadi itu kan selalu keberhasilannya Indonesia itu akibat Jokowi dan Prabowo bersama-sama. Tapi itu tidak berhasil menahan Piala Dunia U20 itu. Kemana itu Jokowi Prabowo waktu U20 itu? jadi Bang, kan saya harus bilang, kita tidak perlu terus membahas menjadi hal itu jadi pertengkaran. Ya, ya, Karena siap. sekarang Kalau Bang Hensat, gagal-gagal sebentar. nggak usah dibahas. Bang Ensat, bukan Bang Ensat. Kalau itu terus kita lakukan, yang di depan mata itu kita harus menyelamatkan Indonesia. Nah. Jangan sampai kena ban. Kalau enggak nanti kita gagal loh nonton SEA Games loh. Oh, iya. Itu Bang Ensat. Pokoknya kalau yang gagal itu tidak ada Jokowi Prabowo, kalau berhasil Jokowi Enggak. Prabowo. Tidak untuk Enggak, didiskusikan. itu tuh sudah didiskusikan. Mas Arya Bimo itu sudah berbusa-busa kemarin di TV One itu diskusi. Kita tonton itu. Ya Jadi udahlah. menurut saya kalau kita ributkan terus ini tidak menyelesaikan masalah. Justru Yang harusnya kita bukan. jangan sampai di ban Ya oleh FIFA makanya supaya sekarang kita bisa nonton SEA Games di ya Kamboja. makanya mari kita dukung pemerintah dan PSSI yang lagi berjuang di Eropa saat ini gitu loh. PSSI Enggak, dong. kalau boleh ada menurut pemerintahnya. pengamatan dari majalah Tempo kan jelas bahwa wakil ketua PSSI yang menghadap FIFA itu justru sudah ditawari U17 setelah Peru nanti kalau jadi gagal itu sebelum diumumkan kita batal, kalau toh nanti gagal kita itu mendapat tawaran oleh FIFA sebagai penyelenggara Piala Dunia U17. Jadi Itu menurut catatannya, saya Mas, kalau kita nggak di ban. Enggak, Sekarang di depan mata. bagaimana kita kalau selamat dulu, di-ban? lolos di ban. kalau mau di ban kok ditawari U17 kan enggak mungkin. Baik, sekarang giliran Fikri Yasin dari PAN. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Saya sebelum mengurai semua ini, ada nuansa yang berbeda malam ini. Saya lihat Bang Henry Satrio ini, kalau biasanya dia pengamat, akademis dan sebagainya, tapi malam ini ngompornya lebih banyak kayaknya malam ini. Jadi nuansa jubirnya itu terlalu kelihatan menurut saya malam ini. Atau lagi dapat momentum. Ya baik, saya sedikit mengurai momentum tadi yang dijelaskan oleh Pak Karni tentang silaturahmi yang kita bangun, kita mengundang itu. Menurut saya memang ya di dalam nuansa sekarang tahun 2023 ini menjelang 2004 memang apapun bisa terjadi, spekulasi kemudian macam-macam itu tadi. Misalnya gini, kita itu berawal dari ngebangun kantor yang sekarang ini, kantor baru gitu loh, dan semua tahu semenjak kita berdiri kantor yang kedua ini, ngebangun yang kedua ini, belum pernah presiden satu kali pun berkunjung ke kantor kita. Jadi latar belakangnya sederhana saja itu. Nah kemudian di momentum puasa inilah kemudian kita mengundang semua, itu kita rencanakan dari pertama, sehingga undangan itu kita tebar tepat tanggal 29. Dan tanggal 29 itulah terjadi penolakan itu. Apakah kemudian surat yang ditandatangani kita itu, kita nunggu pas hari itu, kayaknya nggak nyambung juga. Jadi kita saja di sini yang menyambungkan persoalan itu. Antara kita ditolak
oleh PIPA soal U20-nya sama undangan kita keluar untuk ngundang tanggal 4 itu. Saya pikir nggak nyambung juga gitu loh. Tapi kalau kita Keluarnya undangan siang atau malam? Tanggal 29 Nah, Maret. apalagi kalau keluarnya itu misalnya sore, di pipanya keluar pagi, oh nyambungnya lebih kuat lagi. Tapi keluar undangannya sore atau malam? Dari PAN ke semua yang lain. Ya kalau petugas kita suruh pagi keluar dia nyebar undangan. Jadi saya pikir nggak ada ininya lah gitu ya. Itu pertama. Kalau malam ini saya nggak ngelihat dia sebagai pakar. Juru kompor dia. Jadi kalau ada istilah dalam demo kita dulu mahasiswa, itu memang ada juru kompornya. Untuk ngangetin tensi semua ini tapi ada eskalasi batasannya, kira-kira gitu. Bang Henry ini malam ini dia agak bergeser ke sana. Jadi akademisnya menurut saya malam ini agak meleset dia. Itu pertama. Yang kedua soal siapa yang diundang. Yang diundang itu semua ketua umum partai politik, tetapi memang yang belum punya ketetapan calon presiden. Tapi kalau sudah misalnya tidak bergeser lagi, misalnya katakanlah kayak Nasdem, PKS, Demokrat, kenapa kita tidak undang? Dia sudah deklarasi bahwa calon presidennya ini, nah kemudian ada komunikasi di bawah permukaan, sudah tidak bergeser lagi, nggak ada masalah juga. Jadi kita tidak mengundang itu bukan berarti bahwa kemudian kita mau jalan sendirian ngatur bangsa ini, kita pikir enggak juga gitu. Maka misalnya kayak PDI Perjuangan, itu kita undang. Jadi kalau ada tadi ngomong keretakan perpecahan antara Pak Jokowi sama Mega, di sini benang merahnya saya kata, Ibu Mega di luar negeri, dia menyatakan bahwa dia tidak bisa datang, dia di luar negeri, Pak Sekjennya itu konfirmasi kepada kita bahwa mau hadir. Ini Pak Arya Bimada, ya, Mas Hasto itu menyatakan mau hadir ke kita. Nah, tetapi karena dalam undangan itu strict yang diundang ketua umum, maka dia tidak diizinkan datang. Tapi Bu Mega ngasih sinyal bahwa karena dia nggak bisa datang, dia di luar negeri, Pak Sekjen juga tidak bisa mewakili karena undangan itu strict ketua umum. Jadi PDI Perjuangan kita undang. Dan ada sinyal akan datang itu. Hanya karena undangannya harus ketua umum sehingga dia nggak datang. Kira-kira gitu. Yang lain kita undang seperti biasa. Oh itu mendampingi. Kalau mendampingi boleh. Tapi yang mewakili tunggal kuasa, otoritas, oh nggak boleh. Sekjen P3 hadir, mendampingi Pak Mardiono. Ada. Asal ketua umum hadir. Yang semula itu mau kita rencanakan berbuka bersama, nuansanya di situ. Nah kemudian karena keluar aturan dari Pak Jokowi, ya nggak boleh. Nah sehingga dibuatlah silaturahmi itu di siang hari. Karena nuansa silaturahmi, ya silaturahmi ketua umum bersama presiden. Nah kemudian dalam nuansa itu kita undang juga ormas besar. Misalnya Muhammadiyah diwakili oleh Sekum, kemudian NU juga oleh Gus Miftah datang semua memberi tausiah, kemudian ya artinya di sana nuansa yang akan kita bawa nuansa bulan Ramadan, kebersamaan, kemudian ya fastabiqul khairat lah di dalam nuansa pertemuan itu. Nah bahwa ada pembicaraan misalnya setelah selesai kemudian ketua umum masing-masing silaturahmi di lantai 3 di ruang ketua umum, ya menurut kita ya boleh saja, masa nggak ada anunya. Terus mereka nggak boleh ngobrol misalnya soal politik. Nah bahwa ini ada spekulasi lain misalnya, dan sekarang misalnya berkembang koalisi besar Indonesia kemudian ini, ya menurut saya yang nggak lepas dalam nuansa itu ada pembicaraan dan sebagainya, yang kebetulan memang di tingkat akhir-akhir sekarang memang situasinya kok imbas dari penolakan U20-nya itu berimbas ke calon presiden, spekulasi dan sebagainya, ya menurut kita sah-sah
saja juga masuk dalam pembicaraan, kemudian mungkin nggak begini atau gini. Nah itu bisa saja terjadi. Nah tetapi secara persis apa pembicaraan, karena itu hanya level ketua umum, sekjen saja tidak boleh masuk ke ruangan itu, ya itu kita nggak bisa tahu juga. Jadi hanya 5 ketua umum itu bersama Pak Presiden yang ada di situ. Nah itu yang terjadi di nuansa yang terjadi di situ, situasinya. Nah kalau kemudian apakah itu sudah direncanakan dari jauh-jauh hari kemudian untuk membicarakan itu, kayaknya enggak juga lah. Enggak ada arah yang mau ke sana. Tapi momentumnya tepat bersamaan dengan situasi itu, iya. Kita jawab iya. Ada momentumnya. Nah inilah kemudian jawaban dari kita sebagai tuan rumah mengadakan silaturahmi itu enggak terlalu jauh juga bahwa kita kalau yang saya lihat tadi kayak Pak Henry ngomong kayaknya berat bener urusan yang mau tempur dan sebagainya. Kalau dari kita ngelihatnya enggak juga lah gitu ini. Enggak terlalu berat juga. Kalau bukan cair dalam arti dinamis saja. Artinya dinamis saja di 5 partai bersama Bukan Pak bukan saya Jokowi. yang ngomong tempur. Bang Karni mengutip Rocky Gerung gitu. Kira-kira kayak gitu kalau dari kita. Baik, terima kasih. Terima kasih. Sekarang Nasdem. Willy Aditya. Silakan. Ya, makasih Datuk Karni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diundang ke Indonesian Lapo Clubs. Nama baru dari Kontingen Indonesian Padang. Lawyers Club. Karena ini kalau kontingen dari Minangkabau ini banyak coba dak bangien Kang Karni. Namanya satu, substansinya banyak gitu. Atau wajah satu, isinya banyak gitu. Pertama, Bang Karni, kalau kata pepatah tua itu Bang Karni, segala sesuatu yang dimulai dengan kemarahan, itu ndak elok pasti, ndak berkah pasti. Jadi kalau orang yang dilarang mengambil keputusan itu satu orang marah, yang kedua orang mabok gitu. Pasti kebenaran keputusannya nggak akan presisi. Jadi tadi mengutip Ajo Ege gitu. Jadi kalau segala sesuatu yang diambil dalam posisi kemarahan itu pasti ada korban. Nah tapi ada juga yang menikmati proses ini. Kata pepatah orang Medan gitu. Awak tahu awak diumbang gitu. Tapi awak pun sur terus gitu. Jadi kalau toh ada yang mendapatkan seolah-olah bola ini kepada dia. Jangan-jangan dia yang menjadi korban gitu. Nah, kalau kita mau lihat seperti itu. Maka kemudian kalau kita mau bangun koalisi, biar ini tidak politik dagang sapi Bang Karni, kita harus jernih berpikir saja bahwasanya titik sentral dari proses koalisi itu adalah magnet utamanya capres. Jadi ketika Nasdem diajak oleh PDI Perjuangan mendukung Jokowi, itu barangnya jelas. Bahasa Jawanya ceto, nyata. Bu Mega telepon Bang Surya 2014 itu, Bang, abang mau mendukung Pak Jokowi enggak? Jelas proposalnya. Nah ini ada koalisi-koalisi yang masih mutar-mutar, isinya masih kosong. Jangan-jangan memang Anies yang ada dalam hati mereka, tapi nggak berani bicara saja. Ya kita banyak tahu lah Bang Karni, kawan-kawan kita juga ini semua kan, nggak perlu kita ngebluff gitu. Jadi Anies ini kan benar-benar di hati dan di denyut nadi teman-teman semua. Masuk. Yang kedua, Bang Karni, tentu kita apa yang dibilang oleh Andre tadi, kita marah, kita kecewa itu wajar saja. Karena apa? Ini mimpi besar kita menyelenggarakan World Cup U20 Under 20 ini. Kenapa? Ini kita nih gibol semua. Ini kebetulan Bang Karni bagus nih nyusunnya nih. Ini jejer sini nih The Red semua nih, Liverpool Dylan semua nih kami nih. Saya, Ajo Ege, Hensat nih benar-benar fanatisme Liverpool nih kami. Jadi konteksnya apa? Ini
hanya karena apa ya? Karena ingin mengambil sebuah sensasi. Terus kemudian Piala Dunianya dibatalkan. Ini kan mengatakan selama ini Bang Karni, ini negara apa sih? Ini negara federal kah atau negara kesatuan? Ini nggak sami nawa ta'na, seolah-olah nggak tunduk kepada presiden yang sudah menandatangani. Ya kalau kita kutip statementnya Gibran gitu ya, wali kota Solo. Aku ki wes kesal rek. Nek meh nolak ngopo ora nolak ket biyen gitu. Kalau mau nolak kenapa nggak nolak dari dulu? Ini lapangannya udah jadi, semua sudah soundtracknya sudah ada, dipasang di website FIFA. Terus kenapa kemudian ini hanya perkara 1-2 kepala daerah menolak ini? Terus ini bubar. Ini mengubur mimpi-mimpi para Garuda Muda. Anak-anak kita sendiri. Nah tentu kita sangat menyesalkan, jangan kemudian hanya perkara testing the waters. Kemudian perhelatan besar itu menjadi bubar jalan. Yang kedua itu, nah yang paling penting Bung Karni, ini menunjukkan siapa sih yang oposisi dan siapa yang sami' nawa atokna yang tegak lurus dengan presiden dan kepala daerah dan kepala negara. Anies selama ini dikatakan, oh ini oposisi pada Jokowi. Hari ini kita bisa lihat secara terang benerang siapa yang sebenarnya yang melakukan oposisi yang tidak patuh, yang tidak taat kepada komando presiden itu sendiri. Ini terbantahkan semua. Jadi akal sehat kita, akal waras kita diuji di sini. Ini kalau kita mau buka-bukaan di DPR lebih parah dari ini Bang Karni. Jadi konteks ini yang harus rakyat lihat. Nah kalau saya ini kebetulan Bang Karni skripsinya tuh filsafat pemikiran politik Soekarno. Ya. Skripsi saya filsafat UGM. Nasionalismeku, kata Soekarno di pidato 1 Juni. Nasionalismeku adalah sekaligus internasionalisme. Itu kutipan Soekarno 1 Juni itu. Nasionalismeku adalah sekaligus internasionalismeku. Nasionalismeku adalah humanismeku. Itu kata Soekarno. Nah kenapa dalam konteks ini kita kemudian berpikir sempit dan picik. Nah ini ikroknya kurang nih. Hanya mengambil patahan-patahan sensasi saja. Terus kemudian mengambil sebuah provokasi. Apa bedanya provokasi ini dengan provokasi Madiun 48 gitu ya. Nah konteks ini yang harus kita lihat secara jelas. Nah ini harus jadi pembelajaran. Tadi saya sepakat dengan Hensat tadi. Bukan masalah kita lupakan, bukan. Bangsa ini sudah banyak termasuk jebakan-jebakan Batman. Sebagai sebuah bangsa kita harus belajar pada sejarah. Jas merah kata Soekarno. Nah konteks inilah yang harus kita jadikan catatan. Bahwasanya jangan semena-mena, jangan hanya faktor sensasi. Lalu kemudian hal yang besar kita abaikan. Bahkan musnah dan punah. Di Bang Karni konteks World Cup-nya seperti itu. Nah yang terakhir yang ingin saya sampaikan Bang Karni. Kalau tadi ya bukan jawab Andre lah. Saya sama Andre ini kan kalau orang Baralek di Padang itu sebelum makan itu kan harus ada berbalas pantun gitu. Sama menjambah. Gitu. Jadi konteksnya benar Prabowo calon presiden paling kaya itu nggak terbantahkan Pak. Ada calon presiden ketua umum, ada Pak Erlangga, ada Gus Muhaimin, ketua umum Pak. Ada calon presiden yang gagah. Siapa itu? Ganjar Pranowo, ada AHY itu gagah Pak. Nah tapi Anies Baswedan wis wayahe Pak, it's time Pak. Bukan yang paling gagah, bukan yang paling kaya, bukan ketua umum partai, tapi yang ada tumbuh bersemi di hati rakyat itu siapa? Anies Baswedan. Saya nggak perlu klarifikasi Andre, nanti kita lihat aja hasil pemilu Sumatera Barat itu. Kalau Anies nggak terbang nanti kita ketemu lagi di Indonesian Lovers Club ini. Makasih Datuk Karni. Pemirsa, dalam politik itu tidak ada yang kebetulan. Kalaupun ada yang kelihatan kebetulan, itu dibikin seolah-olah kebetulan. Winston Churchill
Perdana Menteri Inggris. Kita lihat. Pemirsa, kita sampai di ujung acara. Sebelum saya minta politisi Golkar, saya mau nanya Willy. Tadi dia itu tegas sekali bahwa yang menentang Piala Dunia itu PDIP. Yang belain justru Nasdem. Ini pernyataan ini artinya yang dukung Pak Jokowi Nasdem kan. Ini pernyataan ini ada hubungan dengan reshuffle tanggal 8 ya? Bang Karni, Nasdem itu mendukung Jokowi tanpa syarat. Jadi konteksnya adalah bagai apapun yang diputuskan oleh Presiden, Nasdem itu selalu tegak lurus. Tentu maju mundurnya Jokowi, jatuh bangunnya Jokowi juga jatuh bangunnya Nasdem. Walaupun mendukung Anies. Nah, konteksnya kan itu pemilu yang berbeda. Tapi di mana sih, di kantor partai mana sih? Tadi kan dibilang PAN baru meresmikan kantor. The only one, patung Jokowi dan tanda tangan Jokowi paling banyak di kantor partai ini, itu cuma ada di Partai Nasdem, Bang Karni. Hah? Bagaimana Jokowi tidak hanya diwongke gitu ya. Tapi Jokowi mendapatkan porsi yang sangat dimuliakan, sangat terhormat. Dan itulah komitmen politik. Maju mundurnya Jokowi, jatuh bangunnya Jokowi, jatuh bangunnya Nasdem. Itu political commitment yang dipegang sampai hari ini. Jadi apapun keputusan Presiden Jokowi, Nasdem selalu full backup. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Tidak bergeser seinci pun. Saya kira tadi when I was. Itulah sebuah spirit perkawanan pada seorang Surya Paloh pada Jokowi. Jadi konteks itu yang tidak bergeser hari ini. Jadi berbeda suasana Pak Jokowi datang ke DPP Partai Nasdem itu pasti ada patung Pak Jokowi kan. Duduknya pun beda Bang Karni. Jadi itu cara memperlakukan itu kan menunjukkan adab kita Bang Karni. Baik. Sekarang Muhammad Abdurrahman. Yang pertama perlu dijawab dulu. Kemarin itu kuat sekali loh. Isu jadi Menpora. Kok tiba-tiba hilang. Aduh. Ya, ini mau dijawab yang mana Pak? Jadi Kiko deh. Agak kaget. Ya enggak, kalau Menpora kan jelas seperti yang muncul. Ada 4 nama yang diusulkan oleh Ketua Umum ke Pak Presiden. Yaitu saya, salah satunya. Saya ada Ilham Permana, rekan saya satu partai sama di organisasi kepemudaan. Lalu ada adik kita Dito dan Putri Komarudin. Ya artinya Golkar ini kan partai yang egaliter ya. Partai yang memang memberikan ruang kepada siapapun dengan catatan bahwa orang-orang yang didorong itu memiliki komitmen dan kontribusi serta karir politik di partai. Artinya 4 nama itu adalah merepresentasikan orang-orang yang mungkin di era hari ini yang level dimasuk dalam kategori muda gitu ya. Ya itulah 4 orang itu. Nah namun kan pada akhirnya kan itu kan adalah bagian dari konsensus kesepakatan antara Ketua Umum dengan Pak Presiden. Nah memang melihat konteks kebutuhan hari ini, ya memang kita mengapresiasi bahwa pilihannya adalah adik saya sendiri yaitu Dito. Dan posisi kami di Partai Golkar ya harus menghormati dan mendukung penuh. Dan menurut kita juga Dito punya kompetensi di umur dia yang 32 tahun dengan segala pencapaian dan prestasinya, saya pikir dia cukup mumpuni.
Itu Pak Karni. Jadi saya pikir ya itulah bagian dari sebuah proses politik yang memang sudah dilewati oleh Partai Golkar dalam konteks Menpora ini. Baik, sekarang komennya terhadap diskusi kita. Ya, nah saya nanti saya akan respon dalam dua hal. Pertama dari konteks pertemuan 5 partai itu, lalu nanti yang kedua saya sebagai mungkin dari semua ini yang paling tahu urusan bola itu saya Pak Karni. Kalau Andre ini masih sebagai penasehat klub, saya ini pemilik klub. Jadi nanti saya cerita itu. Ya nanti saya cerita itu, tapi jadi itu poin bagian yang kedua. Tapi yang pertama saya mau cerita dulu karena judulnya adalah koalisi besar ini. Beberapa waktu yang lalu kan Ketua Umum kami Pak Erlangga Hartarto sudah menginformasikan dan menyampaikan bahwa kita ingin mendorong dan mengusung koalisi besar di dalam konteks menuju 2024. Artinya narasi koalisi besar itu sebetulnya berangkat dari doktrin Partai Golkar itu gotong royong. Kalau lihat kondisi ekonomi hari ini yang kita sudah bisa establish, bertahan ataupun rebound pasca COVID kemarin, kalau kita komparasi misalnya hari ini kita mengatakan bahwa ekonomi Indonesia sudah kembali lagi pasca COVID. Pertanyaannya mau dibandingkan dengan mana? Kan itu. Artinya kalau kita mau menyebut keberhasilan sebuah negara kita harus punya komparasi. Komparasinya ada dengan beberapa negara-negara, baik negara menengah dan negara maju. Indonesia cukup memiliki prestasi yang cukup luar biasa. Yaitu kurang lebih hari ini kita bisa rebound kembali di angka 5% sampai 5,5% plus minus ya. Itu dari yang awalnya pun jatuhnya pun tidak terlalu nyungsep waktu itu. Negara lain itu minusnya sampai minus belasan persen, kita hanya minus di kurang lebih di angka minus 4%. Bisa saja loh Pak Karni, Golkar mengatakan bahwa itu adalah prestasi dari ketua umum kami yang notabene adalah Menko Perekonomian. Bisa saja. Tetapi karena ada doktrin di partai kami bahwa keberhasilan seseorang, keberhasilan sebuah negara tidak bisa diklaim hanya dari keberhasilan satu orang itu saja. Karena memang kita harus akui ini adalah keberhasilan bersama semua kabinet yang ada di Pak Jokowi, Kiai Ma'ruf. Itu memang spirit Partai Golkar Pak Karni, silakan aja ditanya. Jadi kalau mau dibilang partai yang memang paling tengah dan partai yang memang paling merepresentasikan Indonesia, ya ini partai kami. Sampai detik hari ini pun saya sebagai kader Partai Golkar diperintahkan oleh Ketua Umum, kalau ada yang mengatakan bahwa ini adalah keberhasilan Ketua Umum kami Erlangga Hartarto, sampaikan ini adalah keberhasilan seluruh kabinet Joko Widodo dan kabinet Pak Wakil Presiden Pak Kiai Ma'ruf. Artinya apa? Beberapa waktu yang lalu sudah disampaikan oleh Pak Ketua Umum kami bahwa kita menginginkan koalisi besar. Jadi nggak bisa membangun negara ini, membangun bangsa ini kalau hanya 1 orang, 2 orang, 3 orang atau 4 orang. Tapi harus bersama-sama karena memang Indonesia dengan kompleksitas permasalahannya, dengan total kurang lebih 250 juta kurang lebih plus minus masyarakatnya, dengan berbagai macam ragam bahasa, beribu-ribu suku, berpulau-pulau, nggak mungkin negara ini bisa diurus dengan satu kelompok saja. Artinya perlu ada semangat koalisi, kalau tadi turunan dari gotong royong itu koalisi besar. Nah pertanyaannya, apakah koalisi besar kemarin itu sudah mengarah kepada si A, si B, si C? Kalau kita meyakini belum. Karena apa? Kita mau ambil dulu semangatnya. Kita merespon dari ada semangat besar teman-teman PAN, berangkat dari keinginan untuk meresmikan sekretariatnya dan lain sebagainya. Yang penting kita ambil dulu semangatnya dan spiritnya. Ya bahwa dalam proses perjalanan tadi dikapitalisasi oleh beberapa kelompok, oleh Mas Hensa dan abang kita ini Bang Effendi segala macam. Seakan-akan gitu ya, ini dilihat akan dibangun koalisi presidennya Pak Prabowo, wakil presidennya Pak Erlangga, itu sah-sah saja. Tapi yang pasti sampai hari ini belum ada perubahan di internal partai kami bahwa posisi calon presiden kami adalah Pak Erlangga Hartarto. Terus kalau kita mau mundur lagi ke beberapa waktu yang lalu ya, kita juga silaturahmi tuh ke Nasdem. Artinya pertanyaannya ada yang mengatakan, oh Pak Erlangga mau gandengan sama Nasdem. Ya namanya silaturahmi politik, karena tadi kita bingkai besarnya kan gotong royong. Karena Pak Erlangga sendiri, Ketua Umum kami mengatakan kita harus melakukan koalisi besar.
Karena nggak mungkin bisa nih, ini recovery lagi, ini gini Pak. Ini kan apa yang terjadi sekarang ini, recovery ekonomi pasca COVID sekarang hari ini belum stabil sekali loh. Ini, jadi kita harus, bukan berarti kita bersenang diri, oke ekonomi sudah balik di 5%-an plus. Tapi bukan berarti tidak menutup kemungkinan kalau tata kelolanya kita salah, bisa jatuh lagi. Artinya belum stabil benar gitu. Makanya ini perlu momentum ini dibangun sebuah kesepemahaman semua pihak bahwa perlu ada koalisi besar. Turunan dari semangat gotong royong kita. Dalam rangka untuk betul-betul mengembalikan kembali kondisi negara kita pada kondisi yang paripurna dan sempurna sebelum COVID. Jadi itu yang frame ide besarnya kurang lebih seperti itu. Nah, kehadiran Partai Golkar dan memang kita lihat itu positif, ya kita lakukan itu Pak Karni. Nah, saya masuk ke dalam perdebatan yang tadi. Mohon maaf Pak Karni, apa yang terjadi pasca kejadian Israel, saya mau sampaikan, hati-hati. Netizen bola itu adalah netizen yang paling mengerikan dari semua netizen. Ada macam-macam kan komunitasnya. Komunitas A, komunitas B, komunitas C, segala macam. Saya ini punya klub futsal Pak Karni. Saya bina klub futsal saya itu dari Tarkam. Dari nol, dari bawah, akhirnya bisa menjadi juara tingkat kota Pontianak, menjadi juara tingkat provinsi di Kalimantan Barat, menjadi juara tingkat region Kalimantan, menjadi juara Liga Nusantara, akhirnya masuklah di divisi utama. Jadi kalau kami di futsal, ini saya harus cerita dulu, saya harus berani menyampaikan ini sebagai kritik konstruktif kepada teman-teman kita yang ada yang ngurusin bola besar. Hari ini futsal tidak diperhatikan Pak Karni. Nothing, dianggap adalah sebuah olahraga yang nothing. Padahal kalau kita mau mengukur di prestasi SEA Games, Asian Games, Olimpiade, sama-sama satu aja medalinya itu. Jadi mau kita ribut-ribut urusan bola ini, sepak bola, kita ribut-ribut urusan bulu tangkis misalnya, kita ribut-ribut urusan tenis, sama itu derajatnya, sama-sama dapat 1 emas. Kalau mengukur dari emas. Tapi kalau diukur dari pendukung segala macam, ya memang ini. Nah ini tadi saya bilang, hati-hati dengan netizen bola. Karena bola itu, mohon maaf, saya kasih disclaimer dulu ya, jangan sampai nanti diplesetkan. Kalau bagi kita orang Islam, agama itu ya Islam. Tapi bagi mereka pecinta bola, itu mungkin melebihi dari itu. Ekstrim, ini analogi yang mungkin agak sedikit ekstrim, tapi bukan berarti saya mengatakan mereka tidak merendahkan agama, tapi enggak. Tapi bagi mereka yang pecinta bola tuh kurang lebih seperti itu. Faktanya terbukti, kalau ibaratnya kemarin, kejadian pembatalan Piala Dunia itu adalah sebuah kejadian momentum menghidupkan dan mengganggu sarang lebah. Itu sarang lebah loh yang diganggu itu, semua ada bergerak semua. Salah satunya tadi kena dampak disergap lah itu IG-nya Mas Ganjar segala macam. Tapi poin yang saya mau bilang begini, saya masuk sekarang kepada konklusi. Saya ini ngurusin futsal udah kurang lebih berapa bulan, udah luar biasa lah. Tapi tidak pernah dapat perhatian. Tapi alhamdulillah dari tidak dapat perhatiannya, futsal Indonesia yang dulunya peringkat 100. Ingat loh. Indonesia itu dulunya peringkat 100, hari ini sekarang kita peringkat 30. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Dari kacamata saya sebagai pemilik klub, saya harus bilang kita profesional. Mohon maaf, tidak bisa itu pemilik klub intervensi federasi. Gak bisa. Federasi bertahan pokoknya dengan aturan main. Namun kalau misalnya ada hal-hal yang memang kira-kira dianggap itu menjaga profesionalisme dan sportivitas, federasi baru mau mendengarkan. Jadi terjadi profesionalisme seperti satu. Yang kedua, pengaturan skor nggak ada. Jadi betul-betul ya namanya memang main, ya main. Terus yang ketiga, atlet itu ya kalau memang, mohon maaf ya bahasa kasarnya ya, kalau memang dia bodoh ya bodoh. Kalau memang dia nggak punya kemampuan skill ya nggak punya kemampuan skill. Itu yang terjadi di futsal. Artinya maksud saya ingin menyampaikan bahwa yuk momentum kejadian kemarin kita mau masuk ke dalam perdebatan menyalahkan si A, si B, si C untuk apa juga. Lawang sekarang faktanya bahwa Piala Dunia itu sudah ditunda kok, udah gagal dan segala macamnya. Kita udahlah mau kemana-kemana bagi kita udah. Tapi poinnya kita harus jadikan itu sebagai sebuah momentum untuk kritik ke dalam. Untuk kritik ke dalam. Bagaimana klubnya juga harus mulai menata diri.
PSSI-nya harus mulai menata diri. Kalau FIFA ya mereka sudah punya aturannya sendiri. Kembali ke PSSI, saya selalu bilang, mohon maaf ya, Mas Erik hebat. Beliau Menteri BUMN, punya pengalaman di Inter Milan gitu. Ingat loh, pengalaman di Inter Milan tuh nggak bisa dijadikan referensi untuk ngurusin bola di Indonesia. Jauh sekali. Dari tingkat society, masyarakatnya juga berbeda, segala macam. Apa langkah pertama? Dari awal tuh saya udah pernah kirim SMS, WA ke teman-teman yang selama exco-nya itu masih dipilih melalui proses Kongres PSSI, nggak akan pernah maju olahraga kita. Gitu. Exco itu nggak akan pernah sejalan itu dengan ketua umum. Karena Exco merasa tidak dipilih oleh ketua umumnya kok. Jadi mau Mas Eriknya nih, dia mau teriak kanan teriak kiri, kalau Exco-nya ke kanan ke depan ke belakang nggak bisa. Nggak bisa. Jadi maksud saya mulainya itu dari Kongres. Dan itu sudah pembicaraan teman-teman atlet kok. Ini saya ngomong fakta loh, saya ini yang ngurusin langsung. Gimana sehari-hari day by day-nya Exco yang ngurusin. Tapi Exco itu tidak akan pernah bisa bekerja, melakukan sejalan dengan ketua umum. Lah karena Exco-nya merasa, gue sama bos dengan ketua umum PSSI, gue juga dipilih sendiri kok. Lalu gimana mau solid itu organisasi? Sulit. Jadi kalau hari ini kalau tanya ke saya, kalau dari sisi aspek histori sebelum kejadian Piala Dunia, nggak akan mungkin bisa maju bola kita. Tetapi mudah-mudahan dengan kejadian Piala Dunia ini jalan Tuhan nih, jalan Allah nih. Kalau semuanya nggak introspeksi diri, kebangetan. Saya cuma saran, yuk contoh futsal. Futsal dulu kita Indonesia peringkat 100, hari ini adik-adik kita yang bergulat di olahraga futsal, mereka telah berhasil menunjukkan profesionalisme, mereka telah berhasil berlatih giat dan menunjukkan prestasi mereka. Indonesia hari ini peringkat 30. Dunia loh. Dan yang lebih luar biasanya lagi Pak Karni, saya harus sampaikan, pemain terbaik futsal 6 kali berturut-turut, Richardinho, itu ibaratnya kalau di bola itu Messi, Ronaldo, segala macam, itu nggak akan pernah mau itu main di Indonesia. Tapi hari ini Richardinho main di Liga Utama Futsal Indonesia. Artinya apa? Nama baik futsal Indonesia itu punya nilai di mata panggung dunia sekarang. Nah, itu yang harus pelan-pelan kita. Nah, saya poinnya Pak Karni, mumpung tadi ini sekaligus dua hal itu. Lalu kembali lagi kepada saya Pak Karni, saya masuk kepada dua hal. Saya melihatnya momentum kejadian Piala Dunia ini bisa menjadi momentum refleksi besar-besaran buat kita para politisi, elit-elit di partai, dan juga mungkin semuanya bukan hanya di bola saja. Sudah saatnya kita menjunjung tinggi nilai sportivitas. Saya bilang hari ini, dalam kontestasi politik, kita boleh bertarung sampai habis, titik darah penghabisan. Tapi ingat kita harus tahu, kapan kita berhenti bertarung, kapan kita berhenti untuk bertikai, bertempur. Kapan itu? Ya itu tadi, hari ini kita boleh bertarung. Kita boleh beradu argumen, beradu ide, beradu konsep gagasan. Tapi ingat pada saat nanti aturan main sudah ditetapkan, kita harus patuh pada aturan main itu. Itu saja mungkin. Jadi daripada kita akhirnya bilang begini, nah sekarang partai-partai sudah saatnya momentum ini adalah bagian dari sebuah proses komunikasi politik di antara kita semua. Kita manfaatkan semaksimal mungkin ruang komunikasi ini. Hari ini orang mungkin menganggap bahwa Partai Golkar bisa bersama-sama dengan Gerindra. Mungkin juga one day bisa bersama-sama dengan PDIP. Mungkin juga one day bisa bersama-sama dengan teman-teman di Nasdem dan lain sebagainya. Namun satu hal, kita konsisten pada pendekatan ide, konsep, gagasan, dan track record. Kami sampai hari ini, kalau ditanya tadi, mohon maaf, hari ini kami kenapa masih istiqomah mendorong ketua umum kami? Karena selain keputusan partai, Pak Erlangga Hartarto dengan segala pro dan kontranya terkait ekonomi, beliaulah the guardian of ekonomi Indonesia. Baik, terima kasih. Enggak, kayaknya Pak Jokowi dalam hal ini ada juga salahnya. Harusnya menteri olahraga itu beliau.
Sekarang PDI Perjuangan, Arya Bima. Terima kasih, selamat malam untuk seluruh rekan-rekan sekalian. Bang Karni, saya ILC kurang lebih ikut itu sudah 7 kali, 8 kali gitu. Waktu di TV One maupun yang di YouTube. Baru kali ini Bang Karni, saya didudukkan di tengah ini Bang Karni. Ini rasanya ngeri-ngeri sedap ini kan. Ini apa ini Bang Karni naruh saya di tengah ini kan gitu. Yang kedua, tadi pagi lewat teman-teman redaksi ke Pak Sekjen untuk saya diperbolehkan hadir di ILC kali ini. Yang saya tanya ini temanya apa kan itu kan. Oh terkait dengan pertemuan 5 partai politik dengan Pak Joko Widodo. Ya udah. Akhirnya saya putuskan tanya Pak Hasto, ya udah berangkat. Ternyata setelah saya dengarkan betul-betul, saya cermati, ini ada hampir 7-8 ya. 8 masalah-masalah yang episentrumnya ke pojokan tengah ini. Tapi yang pertama saya akan komentari ini partai politik. Kita dididik di PDI Perjuangan bahwa partai politik itu adalah satu cara atau kendaraan di dalam mewujudkan narasi besar cita-cita bangsa ini. Kalau kita katakanlah mewujudkan Pancasila. Pancasila dalam pengertian menjaga dalam artian yang statis sebagai dasar negara, sebagai filosofi Gruslah, dan sebagai way of life. Tapi Pancasila juga menjadi ideologi yang dinamis. Pancasila harus berbunyi dalam segala persoalan, dalam segala masalah, dalam segala tantangan zaman yang setiap zaman tentunya persoalannya berbeda-beda dengan generasi ke generasi yang ada. Nah, untuk dasar negara pasti itu sudah komitmen karena para founding fathers kita sepakat 18 Agustus adalah Pancasila yang tertuang di dalam Undang-Undang Dasar 45 yang disebutkan di dalam preambul, dan ini menjadi kata kunci narasi besar lighting star kita di dalam kehidupan berpartai untuk mewujudkan hal-hal yang memang itulah kita bernegara. Jadi jelas sekali bahwa seperti tadi disinggung oleh kawan, kalau itu toh Pancasila dengan spirit nasionalisme, ya Bung Karno tidak tertarik dengan nasionalisme yang chauvinisme. Bung Karno mengatakan nasionalisme kita, nasionalisme berikemanusiaan, nasionalisme humanity. Nah, di dalam nasionalisme humanity ini, berikemanusiaan di taman sarinya internasionalisme. Ya mungkin dimaksudkan tadi adalah nasionalisme, internasionalisme. Nasionalisme is humanity, berikemanusiaan di taman sarinya internasionalisme. Inilah yang mengilhami kenapa pembukaan Undang Dasar 45 kita itu lebih dulu daripada piagam PBB. Kita menempatkan bahwa Indonesia merdeka ini tidak hanya ingin penjajahan di Indonesia dihapuskan, tapi penjajahan di muka bumi ini harus dihapuskan. Jadi tujuan negara kita ini, preambul kita ini tidak hanya ingin memerdekakan dari kolonialisme Indonesia, enggak. Bahwa kemerdekaan kita ini ingin menghapuskan penjajahan di muka bumi. Maka dalam prinsip kita berpolitik luar negeri dan tujuan kita membuat negara ini bukan hanya mewujudkan mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan hanya itu.
Tujuan kita bernegara bukan hanya untuk mewujudkan kesejahteraan umum, bukan hanya itu. Tujuan kita bikin Indonesia ini adalah ikut serta menciptakan ketertiban dunia. Itu jelas. Tertib yang bagaimana? Tertib yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, dan keadilan. Ini adalah lighting star kita. Ini tujuan kita, salah satu yang menjadikan kita ini reformasi dan mendirikan partai politik. Dari dasar itu diturunkanlah menjadi hal kalau ada ideologi, ada konstitusi, ada visi, ada misi, ada kebijakan, ada program, dan ada kegiatan. Itulah kenapa presiden diusung oleh partai politik ini bukan mengusung orang seperti naik Grab, mindai satu tempat ke tempat. Yang diusung itu adalah ide-ide besar dan nilai besar ini. Inilah yang perlu kami sampaikan bahwa sikap-sikap PDI Perjuangan terus melihat dan mencermati betul ya, apa yang terjadi dalam situasi Republik Indonesia saat ini. Ini tahun politik Bang Gani. Tahun 2023 tahun politik. Tahun yang kita sangat bahagia. Tahun yang dimana partisipasi rakyat itu mulai terkonsentrasikan untuk ikut serta menentukan jalannya pemerintahan lewat pemilu. Termasuk Pileg dan Pilpres. Nah, kita mengusung Pak Joko Widodo, PDI Perjuangan beserta partai-partai lain, ya, yang mana kita tidak hanya memenangkan Pak Jokowi, tapi juga mengamankan jalannya pemerintahan ini sampai selesai. Tentunya mengamankan dengan cara yang benar. Benar menurut apa? Menurut masyarakat, menurut konstitusi, menurut keberpihakan pada ideologi. Ini yang kita jaga. Nah, hal-hal perbedaan pendapat seperti biasa, Ibu Mega dan Pak Jokowi, ya ini Partai Demokrasi Indonesia. Bahkan Ibu Mega ini melahirkan berbagai anak-anak muda di DPRD, kabupaten kota, provinsi, DPR RI, kepala daerah, yang semuanya itu diarahkan bahwa kekuasaan lewat partai politik ini adalah jalan untuk mewujudkan bagaimana kesejahteraan terwujud. Bagaimana menjaga Pancasila yang tetap aman. Bagaimana NKRI tetap terjaga. Bagaimana kebinekaan ini menjadi sesuatu keniscayaan di dalam kita hidup di Indonesia. Nah, inilah kekuasaan itu menjadi efektif. Efeknya ada. Nah, atas dasar-dasar itulah kemudian kita kader-kader partai itu dididik di dalam partai, tentu tidak lepas dari peran dari ketua umumnya, yaitu Ibu Megawati Soekarno Putri. Dan ini partai dijalankan tidak hanya dengan common sense saja, tapi sekali lagi partai ini dijalankan dengan narasi mewujudkan ideologi yang lebih smart, yang lebih teknokratik, yang lebih kreatif. Kemudian kembali ke persoalan pokok kalau mengenai masalah sepak bola. Memahami betul 27 juta pemilih PDI Perjuangan ini bisa separuh lebih. Itu pencetak sepak bola. Saya ini dari Solo, Pasopati itu. Kita di Solo itu menang 56%. Di Boyolali kita menang 87%. Hampir di dapil saya ini mendekati 50% di atasnya. Kita tahu betul pencetak sepak bola semua. Sekarang mengalami kekecewaan yang luar biasa, kita tahu betul. Apalagi pemain yang kemarin gagal untuk bermain di Piala Dunia U20. Kita paham betul. Tapi sekali lagi, kemudian itu ditumpahkan kepada PDI Perjuangan, oh kami tanggung jawab. Kami partai kok. Tapi kami merekam betul dari yang paling nyinyir sampai paling yang rasional,
kita lihat betul ada formulasi apa yang perlu kita benahi. Sekarang ada idiom bahwa olahraga harus dilepaskan dari satu hal yang menyangkut masalah politik. Ini kan menjadi satu kalimat yang sesuatu yang sangat bisa diterima oleh para pencinta sepak bola. Tapi apakah kita bermain sepak bola di sini, kemudian di Palestina terjadi suatu usaha untuk menghilangkan peta Palestina dari peta dunia oleh rezim Zionis Netanyahu. Ini yang, lah kalau itu memang kita abaikan, ya mari kita revisi, ya kan? Penjajahan di muka bumi harus dihapuskan. Mari kita revisi. Tujuan kita bernegara ini untuk menciptakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, berdasarkan perdamaian dan berdasarkan keadilan. Mari kita revisi Permenlu yang menyangkut masalah Israel. Mari kita bicarakan bareng-bareng gitu loh. Maksud saya mungkin ada formulasi yang sudah dalam konteks dan konten yang cukup berbeda untuk memaknai di dalam kita itu berpolitik bebas aktif yang narasinya itu lebih politis kemanusiaan distandarkan ideologis dengan hal-hal yang menyangkut itu adalah lebih minat olahraga. Kita sepakat, mari keinginan kita kemarin kan Agustus sudah kita, karena kita partai penguasa ya melakukan lobby Pak Hasto ke Kemenlu, Pak Hasto ke Pak Pratik, kemudian juga sudah dibicarakan betul keinginan PDI Perjuangan, kita berhore-hore ria, pertandingan di sini kita gembira semua, tidak ada satu persoalan faksi-faksi untuk menanggapi ini. Maka usulan kita seperti bagaimana komprominya, komprominya interseksinya gimana? U20 tetap jalan, misalnya Israel tetap akan hadir, bagaimana kalau bendera jangan ada, atribut jangan ada, kalau perlu tidak perlu penonton, enggak bisa coba kita pakai co-host ke Singapura. Ini dilakukan terus oleh PDI Perjuangan. Nah bersamaan dengan itu, Agustus kita bicara soal Israel, September Menteri Keuangan rezim Zionis Netanyahu mengatakan akan menghilangkan peta Palestina dari peta dunia. Jadi maksudnya, oke, kalau ada kompromi, ya sepak bola kita, PDI Perjuangan tidak ada masalah dengan tim U20 Israel. PDI Perjuangan tidak ada masalah dengan bangsa Israel. PDI Perjuangan tidak ada masalah dengan yang namanya rakyat Israel. Sepertinya harusnya tidak ada masalah dengan bangsa rakyat Palestina. Karena kita sepakat dengan dua negara sesuai dengan keputusan PBB. Nah, sikap-sikap ingin menyampaikan ke narasi ini berproses. Dan akhirnya kemudian itu dijatuhkan pada dua kader kita. Ya kalau itu memang harus kita terima, PDI tanggung jawab. Tapi percaya kita ini bangsa besar. Percaya kita akan bisa main di Piala Dunia di kesempatan yang lain. Kita akan punya orang-orang yang berkemampuan untuk menjadi petarung-petarung. Dulu Bung Karno katakan waktu PSSI akan bermain di pertandingan dunia, ya kau berangkat. Kalau sekarang kan gol dapat bonus. Ya kan? Kau berangkat, kau sikat, kau tendang itu bola keras-keras. Bayangkan bola itu adalah kepala dari kolonialisme dan imperialisme. Itu spirit yang ditanamkan untuk membangun spirit bangsa kita pada saat itu. Mungkin zamannya sudah lain. Ya mari kita bicarakan. Tadi saya katakan, Hasto dengan litbangnya, Pak Sekjen dengan litbangnya mencermati betul. Ada satu konstruksi berpikir mungkin yang bersama-sama. Mari kalau begitu Demokrat, Nasdem, Golkar kita formalisasikan, kita bikin panja khusus untuk mencari formulasi hubungan-hubungan politik luar negeri yang harus kita pertahankan. Karena Pak Jokowi dan Ibu Mega tidak beda pandangan bahwa tetap sepakat bagaimana kemerdekaan Palestina itu menjadi suatu frame berpikir kita. Seperti hanya
tahun 48 di dalam konferensi Asia Afrika. Ini tetap ada beda pendapat soal sepak bola. Tapi pandangan kita untuk tetap mewujudkan prinsip politik bebas aktif, ya, bebas melakukan kerjasama dengan negara manapun, aktif mewujudkan kemerdekaan, perdamaian, dan keadilan. Inilah yang kita kemarin sebenarnya ingin sampaikan itu kepada pelaksanaan pertandingan Piala U20 yang kita support habis sejak 2019. Bahwa kemudian Israel itu menang untuk masuk ke putaran babak selanjutnya di Indonesia. Juni masuk, Agustus Pak Sekjen sudah mempersoalkan itu. Mempersoalkannya bukan terus menolak U20. Bagaimana? Kalau musyawarah itu kan baiknya, bagusnya. Tidak gontok-gontokan, wah harus ini benar. Bukan. PDI Perjuangan mencari formulasi baiknya gimana. Sampai terakhir pun waktu Pak Muhadjir bicara dengan FIFA sama prinsipnya. Bagaimana pelaksanaan para supporter yang demikian antusias ini tetap bisa menikmati dengan kebanggaan acara itu. Kemudian jangan sampai terjadi hal-hal yang kemudian justru backfire untuk bangsa ini mundur. Ya ada trauma memang. Saya nggak akan sampaikan di sini, ya kan. Tapi ada kecenderungan potensi menguatnya konflik yang belum ada konstruksi kebersamaan berpikir tadi. Bahwa akhirnya luapannya muncul Ganjar dan Iwayan Koster itu hanya side effect. Tapi kan Ganjar dan Koster hanya menyampaikan pendapat. Sikapnya tetap keputusan pemerintah pusat ini beda. Kalau pendapat siapapun bisa. Tapi sikap sebagai kepala daerah tetap menyerahkan keputusan pelaksanaan ini pada pemerintah pusat. Ini yang mungkin perlu saya sampaikan, bukan pembenaran. Kemudian mengenai situasi ini menjadi sesuatu yang politis tadi. Kita bangga bahwa era demokrasi ini sekarang partisipasi publik akan terlihat. Kalau toh PDI diadili, kemudian dicaci maki, kita memahami dan mengerti betul. Kalau toh ada yang mengapresiasi, ya mungkin kita terima kasih. Tapi kemudian kita juga tidak merasa paling benar. Karena situasi sekarang mungkin ada sesuatu keinginan-keinginan yang diformulasikan harus beda. Nah ini tugas kita di DPR. Kita cari dong seperti apa. Supaya tadi usulan dari kawan-kawan yang aktif di PSSI seperti Kang Maman sama Kang Andre, ayo kita cari. Kalau tentang koalisi mungkin juga sudah 5 kali di TV, Bung. Jadi koalisi ini kan terus dinamis dan itu juga bagus karena biar saling silaturahmi tetapi jangan hanya bicara orang. Termasuk bagaimana solusi berikutnya kalau nanti ada U berapa lagi, U21 atau U25 dan Israel hadir. Formulasinya akan masih seperti ini lagi enggak? Ini yang saya kira perlu salah satu kalau dibicarakan. Maka kita usulkan persoalan sepak bola harus dijadikan materi debat capres. Syukur-syukur DPR sudah bisa mencari formulasinya. Gitu loh. Kan ini saya kira penting dan saya melihat sampai hari ini tidak ada yang negatif di dalam proses konsolidasi demokrasi kita. PDI Perjuangan memang bisa mengusulkan calon presiden sendiri karena lolos threshold. Tapi kita mengerti betul dinamika persoalan bangsa ini tidak mungkin diselesaikan oleh PDI sendiri. Ya. Disitulah kerjasama dengan partai lain menjadi keniscayaan di dalam berkontestasi. PDI Perjuangan tidak pernah melihat di dalam kontestasi ada lawan politik. Kita hanya melihat itu teman bermain di dalam kita berdemokrasi untuk mewujudkan bagaimana nanti terwujudnya pilihan rakyat yang memang tepat. Jadi ini Bung Kani kurang lebihnya semoga sedikit bisa memberikan pencerahan atau ya sedikit melihat
apa sih sikap latar belakang PDI Perjuangan dan Pak Jokowi dan Bu Mega, kalau ada beda pendapat itu antara ibu sama anak, tapi pandangan tentang bagaimana berpartai dan berpolitik itu adalah sebagai suatu sarana yang efektif untuk mewujudkan tujuan kita bernegara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Karni boleh namain nggak Pak Karni? 1 menit aja. Ini harus jadi pembelajaran bagi kita. Karena apa? Kegagalan Piala Dunia U20 ini beban bagi bangsa kita untuk bermimpi menghadirkan Olimpiade maupun World Cup di Indonesia. Negara dunia akan berpikir ulang memberikan kesempatan Indonesia untuk menjadi tuan rumah Olimpiade dan juga World Cup. Urusan U20 aja tidak mampu kita. Apalagi Olimpiade dan Piala Dunia. Ini pelajaran sekaligus. Terima kasih. Baik. Walaupun ini persoalan nggak gampang. Pemirsa, saya berkali-kali mengatakan bahwa musuhmu tidak akan bisa membunuhmu, tapi temanmu yang akan membunuhmu. Andrew Richard, politisi dan gubernur Texas. Kita ketemu akhir yang akan datang.